Sebenarnya sih kita lebih banyak di materi kita ini membahas masalah Ramadan. Ya. Walaupun kita akan menyinggung tentang amalan secara umum yang kira-kira bisa memotivasi seorang muslim untuk mengerjakan ibadah apapun. Dan kalau kita simpulkan sebenarnya adalah bagaimana kita mengetahui, mempelajari dan mendalami kembali apa yang berhubungan dengan janji Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sekalian ingin rajin mengerjakan sholat malam, maka kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita membaca dulu dan mengetahui apa yang kita dapatkan kalau sholat malam. Begitu juga kalau kita ingin rajin bersedekah, haji dan umroh, bakti sama orang tua, apa saja. Semua jenis perintah agama, kalau kita ingin agar kita selalu termotivasi mengerjakan, terdorong, ya, semangat untuk mengerjakan, dan juga bahkan bisa lebih jauh dari itu, yaitu istiqamah. Kita konsisten menjaganya, yaitu dengan membanyak mempelajari dan mengulang-ulangi kembali tentang janji Allah di ibadah tersebut. Jadi jangan pernah melakukan satu ibadah, ini saran kami, kecuali ibu-ibu sudah mempelajari dan mengetahui, bahkan sering mengulang-ulangi janji Allah di ibadah itu. Biasanya dalam bahasa ceramah itu fadilahnya. Demikian pula kalau kita masih terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, maka secara otomatis tentunya kita juga mengetahui atau mempelajari dan mengulang-ulangi tentang masalah ancaman di dosa yang sedang kita kerjakan. Sehingga akhirnya jiwa ini menahan diri agar jangan sampai terjerumus dalam kesalahan tersebut. Karena kita makin tahu atau kembali diingatkan tentang masalah ancaman orang berbohong misalnya, atau riba misalnya, atau gunjing atau gosip misalnya, fitnah dan seterusnya. Maka ini diistilahkan oleh para ulama dengan at-targhib dan tarhib. At-targhib artinya dalil-dalil syar'i yang memotivasi kita untuk selalu mengerjakan ibadah dan bisa konsisten menjaganya, serta at-tarhib adalah dalil-dalil ancaman bagi para pelanggar supaya mereka tidak melakukannya atau berhenti dari pelanggarannya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau berbicara tentang masalah Ramadan, mungkin dalam mukaddimahnya perlu kita garis bawahi, setiap orang muslim, ibu-ibu sekalian, sangat dianjurkan agar selalu semangat mengisi waktu-waktu dan umur mereka di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan Islam menolak sekali sifat malas, menunda-nunda amal. Ya, ini seperti misalnya orang mengatakan nanti aja deh saya sholat malam, mungkin masih bisa besok, nanti aja saya sholat duha, nanti aja saya sedekah, nanti saja saya haji dan umroh. Terus ditunda-tunda, atau nanti saja deh dari undangan taklim itu saya datang mungkin yang bulan depannya atau tahun depannya. Seperti itu semuanya yang membuat akhirnya seseorang itu jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilang dari dia peluang-peluang ibadah tersebut. Perlu kita garis bawahi poin penting, kesempatan ibadah tidak bisa terulang. Kalau seandainya, misal tadi malam ada orang yang tidak sholat tahajud, walaupun itu ibadah sunnah. Kita datang ke ibadah sunnah karena kalau wajib sudah jelas tidak ada opsi pilihan. Tapi kalau misalnya tadi malam ada orang yang tidak sholat tahajud, dia tidak berdosa, karena memang itu sunnah. Tetapi akan beda sekali nanti derajatnya di surga dan juga balasan antara orang yang sempat sholat malam dengan tidak sholat malam. Karena tadi malam, waktunya tidak akan pernah terulang. Kalau ada orang yang sholat malam tadi malam, tercatat di buku amal yang akan dia terima balasannya pada hari kiamat nanti, itu bahwasanya dia sholat malam. Dan yang tidak sholat malam tidak bisa memperbaikinya. Misalnya sekarang dia dengar ceramah seperti ini, lalu dia mengatakan, ya Allah tolong kembali ke semalam, saya ingin sholat malam karena saya sudah tahu keutamanya. Sudah nggak bisa. Bahkan 1 detik saja yang sudah berlalu yang lalu, itu tidak bisa lagi kita minta kembali. Oleh karena itu, kalau seseorang menyia-nyiakan dan menunda-nunda amalnya, ini jadi masalah buat dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita ibu-ibu sekalian justru untuk bisa melipat gandakan pahala. Jadi kalau menunda amal itu sudah jelas tidak boleh. Kalau kita diperintahkan untuk selalu jaga amal dan bahkan melipat gandakan pahalanya. Cukup banyak cara untuk melipat gandakan amal-amal kita. Misal contoh di majelis ta'lim seperti ini. Seseorang datang belajar. Bisa saja dia datang sendiri, dia membawa dirinya karena dia butuh untuk belajar, selesai, gitu kan. Tapi ada orang mungkin, apalagi kalau diizinkan mungkin sama panitia, memang ini flyernya ada taklim kita tolong disebarin misalnya. Lalu kemudian dia sebarkan. Anggaplah di grup keluarganya aja atau di teman-temannya. Dari 100 orang, 200 orang yang ada, mungkin ada 10 orang datang ke taklim karena undangan dia misalnya.
Kalau dalam taklim kita ini misal dia diberikan pahala 100 oleh Allah. Angka 100 cuma sebagai contoh. Kalau dia diberikan pahala 100 dan teman-temannya masing-masing yang datang juga diberikan 100 masing-masing pahala, maka secara otomatis dia memiliki 1.100 pahala. Karena 100 pahala dia, 1.000 dari teman-temannya yang 10 tadi, 100 kali 10 orang. Ini namanya kita bagaimana memarketingkan ibadah itu. Sebenarnya kita bisa memasarkan gitu ya. Semua jenis ibadah yang sedang kita kerjakan bisa kita raih pahala yang sama dan berlipat-lipat ganda walaupun sebenarnya jenis ibadahnya sama. Kita bisa tarik juga kalau sholat, kita bisa tarik juga kalau umroh dan haji, kita bisa tarik dalam semua ibadah. Alangkah baiknya kalau kita mau kerjakan, kita juga memotivasi orang lain untuk mengerjakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau sholat, sebelum sholat, jauh sebelum waktu sholat, beliau sudah keluar dari rumahnya. Dan keliling kota Madinah. Keliling kota Madinah, beliau mengajak teman-temannya di kota Madinah untuk sholat. Sampai akhirnya sudah mengelilingi semaksimal rumah yang dia mampu di kota Madinah, baru dia datang ke masjid Nabi pas azan duhur misalnya. Maka dengan ini dia dapat pahala sholat duhur, dia juga dapat pahala langkah ke masjid yang sangat banyak, dia dapat pahala mengajak orang. Sehingga dia bisa mendapatkan ekstra pahala jenis ibadah yang sama, toh sama saja waktunya, jenis ibadahnya, energi yang juga dia keluarkan. Ini contohnya gitu ya. Dia bisa lipat gandakan pahala dari ibadah tersebut. Yang kedua, kita bisa juga melipat gandakan pahala dengan mengemas ibadah itu. Jadi kita bagaimana mengemasnya sebaik mungkin. Akan beda pahalanya orang yang bangun sholat malam, ibu-ibu sekalian. Begitu dia bangun sholat malam, ya udah dia sholat apa adanya saja. Maksudnya dalam keadaan dia, mungkin dia pakai mukena, maaf yang belum dicuci, mungkin sudah 1 minggu belum dicuci. Misal contoh sejadahnya juga sama, kondisinya sudah berapa lama dipakai sama dia. Misalnya dia pun terlintas di benaknya baca surah yang mudah saja buat dia. Selesai dia sholat, dapat pahala, dapat pahala. Bagaimana berapa besarnya kita nggak tahu, tergantung kadar keikhlasan dia. Tapi sebenarnya dia bisa meraih pahala ekstra kalau dia mengemas sholat malam itu. Contoh misalnya, dia memang sudah menyiapkan mukena yang sudah dicuci. Bahkan boleh dibubuhi minyak wangi. Karena yang tidak boleh ibu-ibu kalau keluar rumah. Tapi kalau kita pakai sementara kita sholat, kita ibadah kepada Allah SWT, malah kita boleh tampil sebagus mungkin. Ya. Dan juga misalnya sejadahnya juga dibubuhi parfum, misalnya minyak wangi. Dia sudah niatkan dari malam ingin sholat malam. Dia juga sudah memilih surah-surah yang dia ingin baca. Dan fatwa ulama membolehkan orang untuk kalau sholat, terutama sholat sunnah, boleh memegang mushaf. Boleh memegang mushaf atau kita memegang aplikasi Al-Quran di handphone kita. Jadi daripada ibu mutar-mutar baca inna a'tayna wal asr tabbat yada misalnya, itu aja terus sudah 10 tahun sholat malam, kenapa nggak baca dari Al-Baqarah sampai selesai Al-Imran dengan cara memang continue melihat aplikasi Al-Quran kita yang kita selalu baca setiap malam gitu ya. Itu contohnya. Jadi misalnya kita kalau mau, kan sholat malam itu ada banyak motivasinya ya. Nabi SAW menyebutkan pahala beda orang kalau baca cuma 10 ayat, orang baca 100 ayat, orang baca 1000 ayat. Itu banyak sekali hadis-hadis atau ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan yang berbeda masing-masing. Jadi misalnya begitu, maka beda pahalanya antara orang yang pertama bangun kemudian dia sholat dengan kondisi dia saja, dengan dia sholat bangun tapi dalam kondisi sudah diniatin dari tadi malam, dia sudah siapkan surah yang dia mau baca, dia persiapkan mukena dan sejadahnya yang bagus, itu semua akan beda. Kemasannya begitu. Dalam sedekah juga sama. Mungkin beda sekali pahalanya antara seseorang yang kebetulan lewat di pinggir jalan, ada orang miskin minta, kemudian dia mengorek dompetnya, berapa saja uang yang ada dikeluarkan sama dia. Gitu kan. Dengan orang yang memang sebelum keluar rumah, dia sisipkan di salah satu bagian dari tas dia atau dompet dia, uang mungkin 100.000 yang baru, 50.000 yang baru, ini khusus untuk sedekah. Saya tidak akan pakai untuk yang lain. Maka dia sudah sisipkan uang khusus untuk itu. Ini berarti kemasan terhadap sedekah itu. Dia sudah niatkan, hari ini saya akan sedekah 500.000, 1 juta rupiah. Disisipkan sendiri. Dan memang dicari uang yang baru, yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat sedekah sebenarnya bukan si penerimanya, tapi bagaimana kita memberikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya. Maka kemasan uang ini yang dia kasih, apalagi kalau dia sudah kemas dengan tambahan-tambahan lagi ya. Misalnya daripada cuma uang, disisipin buku misalnya, dia beli 1 buku saku tentang sholat, tentang apa. Kayak sekarang mau Ramadan, tentang puasa misalnya.
sisipin uang di dalam buku tersebut, lalu dikasih setiap orang dia lewat di pinggir jalan misalnya. Orang yang dorong gerobak, orang yang ini, dan tukang parkir, dia masuk ke mall, staff daripada supermarket yang datang, dan seterusnya. Contoh. Nah ini kan kemasan terhadap sedekah itu, berbeda. Kalau pernah dengar hadis ini alhamdulillah. Kalau belum saya sebutkan Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri-istri beliau. Semasa beliau hidup beliau mengatakan nanti orang yang paling pertama dari kalian menyusul aku pada saat aku meninggal. Ini berandakan memang Nabi SAW sudah tahu beliau akan meninggal sebelum istri-istrinya. Dan beliau mengatakan nanti yang paling pertama menyusul aku meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kami setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap ketemu kami mengukur panjang tangan kami. Karena mereka memahami secara letterlet, bahwasanya memang yang paling panjang tangannya diukur di dinding rumah, itu berarti yang lebih dulu meninggal. Kata Aisyah, kami memahami hikmah dan maksud daripada hadis ini, atau perkataan Nabi SAW ini, justru setelah Zainab binti Jahash meninggal radhiyallahu anha. Ini istri Nabi yang paling pertama menyusul Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Ternyata Zainab binti Jahash sama dengan istri Nabi yang suka sedekah. Cuma bedanya dia mengemas sedekahnya. Kalau Zainab binti Jahash ingin memberi makanan, maka beliau tidak membeli makanan jadi tapi memasaknya sendiri. Kalau beliau ingin bersedekah dengan baju perang misalnya, maka beliau bukan beli di pasar yang sudah jadi tapi beliau jahit sendiri. Nah ini namanya kemasannya. Dia mengemas sehingga akhirnya dia mendapatkan ekstra pahala. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang jadi bahasan kita sebenarnya, adalah memaksimalkan waktu dan tempat yang memiliki keutamaan. Ini juga sama, ini bisa kita mengekstrakan pahala kita. Nah kalau tempat tentunya tidak asing, wilayah Mekah, Masjidil Haram, dengan sholat 100.000 pahala kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah berarti dikali 25 kali lipat, berarti 2,5 juta pahala sholat di Masjid Haram dibandingkan tempat lain gitu kan. Itu juga dengan Masjid Nabawi misalnya, karena di 1.000 dibandingkan tempat lain. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah berarti 25.000 karena dikali 25 kali lipat. Masjid Aqsa 250. Kalau sendiri, kalau sholat berjamaah berarti kali 25 kali lipat. Itu semuanya berarti ada tempat yang lebih mulia. Bagaimana kita menjadikan sebagai sebuah target kita dan selalu niat dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita sering mendatangi tempat-tempat ini untuk memperbanyak dan melipat gandakan pahala kita. Ya, walaupun hanya dengan niat, ya. Kita niat bertekad dengan baik. Ingat hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia punya ilmu dan harta lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Maksudnya dia mengajarkan ilmu agamanya, dia sedekahkan hartanya. Jadi maksudnya dalam kebaikan, membangun masjid, rumah anak yatim, segala macam lah. Kemudian ada golongan kedua kata Nabi SAW, justru orang ini diberikan hanya ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya, bangun masjid pahalanya ini, rumah anak ya, sponsor anak yatim pahalanya ini dan seterusnya. Tapi dia nggak punya harta untuk dikeluarkan. Lalu kata Nabi SAW dengan jujur dalam hati dia berkata, orang yang kedua ini, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku seperti yang diberikan kepada yang ini, maksudnya si fulan, yang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, maka aku akan mengerjakan hal yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat yang tulus tadi, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Dua-duanya sama pahalanya. Ini penting sekali ya. Saya pernah duduk merenung di Masjidil Haram, waktu itu pas menjelang buka puasa, di bulan Ramadan, biasanya kena kami bimbing jemaah, dan saya biasa ajak jemaah, yuk sebelum buka puasa kita buka puasain orang di Masjid Haram, bawa apa yang kita bisa bawa gitu, bawa kurma, bawa apalah, bawa aja walaupun cuma beberapa kita mampu masuk terus taruh, ikut buka puasain orang di situ ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa connect sama yayasan-yayasan resmi di Mekah untuk bisa buka puasain orang. Biasanya menjelang puasa kami iklanin kalau ada yang mau partisipasi dalam masalah ini. Intinya sebenarnya waktu sementara menjelang azan maghrib, orang semua pada sibuk berdoa, ada yang sibuk menyiapkan buka puasa. Saya sempat merenung sejenak sambil melihat Masjidil Haram yang begitu banyaknya orang tawaf, begitu banyaknya orang sa'i, begitu banyaknya orang sholat, zikir, berdoa, macam-macam ibadah di situ. Berapa banyak pahalanya Raja Saudi ini? Karena dia yang membangun, dia punya kekuasaan, Allah kasih. Mungkin kalau kita jadi Raja Saudi kayaknya sudah mustahil gitu ya. Karena sudah sangat jauh. Allahu alam kalau Allah bukain, tapi itu sangat jauh. Karena memang kita bukan warga negara sana, bukan keturunan kerajaannya. Tapi apakah kita hanya tonton saja? Nonton lihat
pahala yang miliaran ini didapatkan dengan satu orang sholat berjamaah berarti sama dengan 2,5 juta tadi saya bilang. Kan 100.000 pahala kalau Masjid Haram. Kalau kali 25 kali lipat karena berjamaah kan 2,5 juta. Kali sekian juta orang yang sholat berapa miliar triliunan pahala dipanen oleh kerajaan Saudi. Ya, gitu. Itu belum tawafnya, belum doanya, belum macam-macam gitu kan. Dan itu 24 jam non-stop. Kalau kita di Indonesia mungkin masjidnya sholat 5 waktu, habis itu orang pulang. Di sana nggak ada begitu. Pokoknya kalau selesai sholat wajib pun orang banyak sholat sunnah, orang tetap tawaf, orang berdoa, ada yang itikaf, banyak sekali. Saya sempat merenung sejenak, saya pikir apakah ini cuma kita tonton. Saya tiba-tiba teringat hadis tadi. Yang kata Nabi SAW tadi itu kan, manusia 4 golongan, yang pertama orang yang dikasih harta dan ilmu. Ya mungkin mereka posisinya di situ. Karena mereka melimpah hartanya, mereka tidak mau, bahkan kerajaan Saudi tidak pernah taruh kotak amal di masjid. Coba cari, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena mereka mau panen pahala sendiri itu. Nggak mau mereka. Kalau ibu datang ke Masjid Haram kasih penjaganya ini uang, ditolak sama dia. Dia nggak akan mau terima. Dikasih pribadi pun belum tentu. Saya tidak bicara bagian orang-orang Bangladesh yang biasa bersih-bersih masjid, mungkin mereka meminta. Kalau penjaganya orang Saudi pasti mereka nolak umumnya, gitu kan? Gak bakal mau dikasih duit mereka itu, karena mereka sudah dikasih uang, ada juga akadnya mereka nggak boleh terima dan segala macam. Jadi memang luar biasa pahalanya. Jadi mereka punya ilmunya, tahu ini pahalanya besar, mereka juga punya hartanya. Sekarang kita nggak punya itu, tapi kita tahu teorinya. Lalu saya berpikir, kenapa kita nggak coba jalankan hadis ini? Kita tidak mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku seperti yang kau berikan para penguasa Saudi ini, aku akan mengerjakan yang sama. Tulus dalam hati. Berharap. Siapa tahu Allah bisa berikan kita triliunan pahala hanya dengan niat kita itu. Karena memang kita tidak punya kemampuannya kan gitu. Itu contohnya. Jadi jangan disia-siakan. Saya pernah bicara sama Dr. Yasir Dusari, salah satu imam Masjid Haram. Waktu itu kami undang beliau datang ke hotel bertemu dengan jemaah. Dan beliau datang, jazakallah khair, ketemu. Terus dia sempat ngobrol-ngobrol di kamar waktu itu sama saya, ngobrol sebentar. Salah satu yang beliau ngomongin, dia bilang, ya Khalid, yang paling mahal buat saya adalah saya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi imam Masjid Haram ini. Bayangkan berapa banyak pahala yang saya bisa dapat pada saat saya imami mereka. Kalau saya bisa mempertaruhkan semua yang saya miliki di dunia ini hanya untuk jadi imam di sini, maka itu sudah cukup buat saya. Nah itu betul. Orang berpikir begitu. Nah bagaimana kita berpikir cerdas, memaksimalkan tempat-tempat ini untuk bisa meraih pahala. Nah begitu juga dengan yang sekarang kita ingin diberikan adalah memaksimalkan waktu. Nah waktu yang bisa dimaksimalkan ini itu diantaranya bulan Ramadan. Ini salah satunya. Dan sudah sangat tepat sebenarnya kalau kajian kita walaupun masih 1 bulan lagi Ramadan, justru memang harus punya persiapan jauh sebelumnya gitu ya. Harus punya persiapan karena kalau kita malah mepet-mepet menjelang Ramadan maka mungkin semangatnya juga akan beda dengan orang yang jauh sebelumnya sudah punya persiapan. Orang kalau mau buka satu perusahaan, yang orang tiba-tiba saja hari ini invest yuk, ini perusahaannya, dengan orang yang sudah ditawarkan dari sebelum proyek itu ada, kemudian diinvestasikan, diatur dananya, segala macam, ya intinya ada RAB-nya, maka semua akan lebih mudah. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, bulan-bulan Ramadan atau bulan Ramadan ini salah satu waktu yang sangat ya mahal, yang harusnya kita maksimalkan sebagai seorang Muslim. Bahkan sebagian salaf mengatakan andai saja ada seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian dikasih pilihan untuk hidup dan memilih di antara 12 bulan-bulan Hijriah dalam setahun, dia pilih untuk dia hidup, maka dia akan pilih Ramadan. Karena orang yang sudah meninggal akan lebih memahami tentang makna keutamaan waktu ini. Nah ini kurang lebih mukaddimah kita pembukaan untuk menjelaskan kenapa ada singgungan tentang amalan yang harus dikerjakan sebelum Ramadan. Nah kalau saya kerucutkan adalah kita mencari tahu tentang apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Sehingga kita lebih semangat lagi untuk memaksimalkan waktu yang sudah Allah tentukan ini. Dan Allah memang punya hak untuk bisa mengatur apa saja. Sebagaimana Allah pilih dari kalangan malaikat-malaikat ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, pemimpin dari sekian banyak malaikat yang lain. Allah pilih para nabi-nabi dan rasul dari sekian banyak manusia. Allah pilih dari tempat-tempat tadi, ada Mekah, ada Madinah, ada Baitul Maqdis, ya, ada Masjid Haram, Masjid Nabawi, ada Baitul Maqdis, itu dari tempat-tempat yang lain. Allah memilih dari hari-hari, ada hari Jumat, kayak hari kita sekarang dibandingkan hari-hari yang lain. Ada bulan, yaitulah bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain gitu ya. Semua ini memang hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih
sesuai dengan keinginannya, dan Allah kekalkan itu dalam Al-Quran. Memang Allah memilih dan Allah mengatur semuanya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan buat kita tadi. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 68. Surah nomor 28 ayat 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka, maksudnya manusia. Dan bagi manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi. Dia maha suci Allah dan maha tinggi ya dari apa yang mereka persekutukan. Gitu ya. Nah, Ramadan ini ibu-ibu sekalian ibarat bulan pelatihan. Dan kita akan sebutkan belasan daripada manfaat seseorang memaksimalkan Ramadan ya. Itu yang sebenarnya satu poin saya sudah cukup untuk kita termotivasi mengejar dan berusaha berdoa kepada Allah SWT agar dipanjangkan umur sampai di Ramadan gitu ya. Apalagi kalau sampai belasan yang bisa kita sebutkan. Jadi Ramadan itu ya, memang dia banyak sekali yang akan diberikan manfaat-manfaat, diantaranya sebenarnya seperti ibaratnya kalau perusahaan itu, saya yakin kalau di sini ibu-ibu yang punya perusahaan tidak asing, semua staf kita, walaupun dia cum laude di kampusnya, tamatan terbaik misalnya bagian akunting, manajemen atau apa saja, itu biasanya setelah 6 bulan, 1 tahun bergabung di perusahaan, 2 tahun, pasti ada upgradingnya. Dia harus ikut pelatihan-pelatihan lagi untuk meningkatkan skillnya, gitu kan? Jadi tidak cukup teori yang dipelajari di kelas, gitu ya, di kampus dulu. Tetap pengalaman lapangan itu akan membuat butuh upgrading. Nah kita sekarang makanya biasa perusahaan punya pelatihan-pelatihan. Nah, dikirimlah stafnya untuk pelatihan. Ada dalam negeri, ada luar negeri. Tujuannya agar dia bisa mendatangkan hal yang lebih baik buat perusahaan. Nah seperti itulah. Nah bulan Ramadan diibaratkan seperti itu. Dia kayak bulan pelatihan. Ya, bagaimana kita sebenarnya setiap tahun mengupgrade diri kita ya, dan meningkatkan hal-hal yang baik, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu untuk bekal kita 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang lebih tinggi lagi. 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lebih sempurna dari sisi iman dan juga amal saleh. Nah, seperti itulah. Nah, bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali poin-poin, dari saya bilang belasan, coba kita singgung ya, yang harusnya memang salah satunya saja sudah bisa menjadi motivasi besar kita untuk mengejar dan terus berdoa kepada Allah SWT agar bisa sampai di bulan Ramadan. Dan nanti kalau tiba Ramadan pun kita masih hidup dengan izin Allah SWT, jangan disia-siakan. Karena ini bulan sangat luar biasa, terkhususkan gitu ya. Banyak khususia atau khasnya yang tidak ada di bulan-bulan lain. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan bulan turunnya Al-Quran bukan hanya sekedar kita kenang, oh Al-Quran turun pernah pertama di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu turun bertahap semua ayat-ayat dan surahnya selama 23 tahun, ibu-ibu sekalian. 13 tahun di Mekah, dikenal surah-surah yang turun di sana dengan surah-surah Makkiyah atau yang turun di Mekah, dan 10 tahun fase Madinah itu juga turun dikenal dengan surah-surah Madaniyah. Salah satu perbedaan dasar antara surah-surah Makkiyah dan Madaniyah adalah kalau Makkiyah itu belum banyak bicara masalah hukum. Lebih banyak bicara tentang masalah umat-umat sebelum kita, tentang surga dan neraka gitu ya. Teguran-teguran Allah SWT kepada orang-orang kafir Quraisy, itu isinya. Nanti fase Madinah, ayat surah-surah Madinah itu kebanyakan hukum-hukum. Makanya perintah Ramadan itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Begitu juga dengan jihad, begitu juga dengan zakat. Banyak sekali. Yang di Mekah itu diperintahkan lebih kepada sholat saja. Itu pun terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian setelah kejadian Isra dan Mi'raj gitu ya. Sebelumnya itu adalah peringatan-peringatan lebih kepada umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan karena mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan turun di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maksudnya, begitu tiba Ramadan nanti, ibu harusnya menjadikan momentum yang paling tepat untuk lebih mengenal Al-Quran.
Lebih baik bacaannya, lebih baik tadabburnya, lebih bertambah hafalannya, lebih banyak mengaplikasikan isi Al-Quran. Sebagaimana yang kita paparkan tentang hak Al-Quran ada 4 gitu ya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum lebih dekat dengan Al-Quran. Padahal beliau sendiri turun padanya Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi atau dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailati min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan sudah dermawan, Ramadan lebih termotivasi lagi karena besarnya keutamaannya. Kemudian dikatakan dan pada bulan Ramadan ya, Jibril datang menemui Nabi SAW pada setiap malam dari bulan Ramadan. Dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan ketahuilah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW sendiri memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Sebagian ulama salaf, ibu-ibu sekalian, kalau tiba Ramadan, mereka ada yang menutup majelisnya. Majelis ini ditutup khusus untuk Al-Quran. Ada sebagian pedagang memberhentikan perdagangannya untuk Al-Quran. Sampai seperti itu mereka melakukan. Karena mereka tahu ini bulan bagaimana mereka justru mendalami Al-Quran. Ada 4 hak Al-Quran yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan usahakan Ramadan nanti ini kita lebih bisa meningkatkan itu. Ya, yang pertama membacanya. Caranya membaca harus berurut. Dari 114 surah itu, dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran 3, An-Nisa 4, gitu kan, Al-Maidah 5, Al-An'am 6, terus begitu. Berlanjut Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah, yang penting mengkhatamnya, membaca, ya. Dan ini tentu besar sekali pahalanya. Ya, di antaranya Nabi SAW menjadikan orang yang suka membaca Al-Quran akan menjadi penolong buat pembacanya di hari kiamat. Ya, diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Selalu baca Al-Quran. Karena dia akan menjadi atau datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Syafaat ini penting ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita mau perbesar supaya mudah difahami. Masalah ini kalau seandainya ibu ditimbang amalnya hari kiamat, anggaplah misal, mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi kalau ada orang misalnya amal solehnya 1000, dosanya misalnya 1001, contoh, maka dia harus masuk neraka bersin dulu 1 dosanya tadi. Dan kita tidak tahu berapa hari disiksa. Syafaat itu fungsinya untuk membersihkan sebagian dosa sehingga lebih sedikit dari pahalanya nanti. Jadi 1001 kalau Allah jadikan ada penolong, ada yang memberikan syafaat, mungkin keluarganya, mungkin di sini antaranya Al-Quran memberikan syafaat, misal dimaafkan 100 dosanya, maka otomatis dosanya akan lebih sedikit daripada amal soleh dan membuat dia masuk ke dalam surga. Dan itu luar biasa. Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nari fa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang pada hari kiamat berhasil diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia sudah beruntung. Karena ini keselamatan yang luar biasa gitu. Dan orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca, Nabi SAW berikan perumpamaan, ya, itu seperti buah utrujja. Nanti akan kita jelaskan seperti apa, tapi saya jelaskan dulu bacakan dulu dalilnya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yaqra'u Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujja. Orang mukmin yang membaca Quran dan mengamalkan isinya seperti buah utrujja. Jadi nanti kalau satu waktu umrah atau haji, minta mutawifnya beliin buah utrujja, bilang. Dia mirip buah pir, tapi sedikit agak besar bentuknya ya. Itu baunya wangi dan rasanya manis. Ya. Itu diperumpamakan untuk orang mukmin yang baca Quran dan juga mengamalkan isinya. Dalam riwayat lain, dia ya, membaca Al-Quran dan menguasai bacaannya. Ta'muhu tayyib wa rihuha tayyib. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Rasanya manis dan juga baunya wangi. Saya lihat di beberapa hotel di Mekah itu ada disiapin buah itu. Dia mirip-mirip pir sedikit, cuma bentuknya agak beda ya. Itu buahnya.
Atau mungkin ibu bisa ketik nanti di Google ya, buah utruja, keluar gambarnya itu ya. Nah ini perlu kita beli dan coba buah ini supaya kita buktikan memang perkataan Nabi SAW benar. Saya makan sendiri memang sangat manis ya. Sangat manis itu. Kemudian dikatakan wal mu'minul ladzi la yaqra'u Qur'an wa ya'malu bihi katamra ta'amuha thayyib wa la riha laha. Dan orang mukmin yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, riwayat lain tidak menguasainya atau dia terbata-bata dalam membacanya, maka dia seperti buah kurma yang tidak ada baunya tapi rasanya tetap manis karena keimanannya, gitu ya. Dan orang-orang dalam riwayat lain dikatakan orang-orang yang baca Quran dan akhirnya karena rutinnya baca sehingga mahir membacanya, benar bacaannya, itu kedudukannya sama dengan malaikat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia ya, dan senantiasa taat kepada Allah. Walladhi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang mukmin yang baca Quran walaupun dia terbata-bata tapi tetap dia berusaha membacanya, maka akan diberikan 2 pahala. Belum lagi hadis yang sudah kita tahu, masyhur sekali hadis riwayat Tirmidzi, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca 1 huruf Al-Quran akan dicatatkan 1 pahala baginya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf, kata Nabi SAW, saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifun harfun, lamun harf, wa mim harf. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, dan lam 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berarti 30 pahalanya. Karena alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Gitu kan? Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Kalau baca surah Al-Fatihah ayat 2-nya saja. Kalau ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Alif, alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Itu 5 huruf, 50 pahala. Alhamdulillah, kalau ada tasydid di atas itu berarti double huruf. Dalam bahasa Arab begitu, kalau dia banyak hurufnya digabung jadi pakai tasydid di atas. Jadi lillah itu lam, lam, ha biasanya kan. Itu 2 lam, harusnya 3 lam dia. Karena 3 lam ini terlalu banyak, digabung jadi 1, jadi lam yang kedua pakai tasydid. Jadi lam, 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 3 dengan ha berarti 4, 40 pahala. Alhamdulillah saja itu sudah 90 pahala. Alhamdulillah 50, lillah itu 40. Rabbi sama, ada tasydidnya. Akar katanya ini hurufnya itu rababah, 2 baknya. Tapi karena agak berat kalau itu digabungin jadi 1, jadi Rob ya. Rabbil alamin. Rob berarti 3 huruf ya. Berarti tadi 90 tambah 3 sudah 120. Alamin, alif lam ain, alif lam mim ya nun. Ini 8 huruf. Berarti kita kalau baca alhamdulillah itu 200 ya pahala. Itu baru alhamdulillah belum yang lainnya. Maka jangan disia-siakan. Ini kami selalu sarankan, ibu lagi di mobil, ulangin aja surah yang dihafal, nggak masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, dibangun baginya atau untuknya istana di surga. Susahnya apa ini baca Al-Ikhlas gitu kan? Daripada melongo-longo cuma lihat helm orang, mobil orang, mereknya apa. Lebih baik baca kan gitu. Ulang-ulangin, atau misalnya baca Al-Quran di aplikasi handphone kita gitu kan. Kadang-kadang kita lebih lama melihat aplikasi WA dan yang lainnya dibandingkan kita lihat Al-Quran. Padahal sebenarnya setiap hurufnya luar biasa pahalanya. Ya, besar sekali pahalanya. Yang kedua mentadabburi. Tadabbur artinya merenungi maknanya. Memahami sebab turunnya, baca tafsirnya gitu ya. Itu tadabbur namanya. Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24. Surah nomor 47 ayat 24, surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Ya. Yang dimaksud dengan tadabbur, ibu-ibu sekalian, dalam memahami teksnya, ya, terjemahan dari ayat tadi. Kalau kita karena bukan orang Arab, kita butuh terjemahannya. Kemudian kita merenungi maknanya, kita mempelajari hukum-hukumnya, sebab turunnya, ya itu dipelajari. Nah kalau ini metodenya tidak harus berurut. Kita bisa memilih surah yang paling tanda kutip menggelitik buat kita. Contoh ibu-ibu mau pelajari tentang wanita, ada surah An-Nisa, ada disebutkan juga namanya Maryam, surah Maryam. Tentang keluarga ada Al-Imran, keluarganya Imran, Imran ayahnya Maryam alaihi wassalatu wassalam.
mau belajar tentang nabi-nabi, ada surah Hud, Yunus, Yusuf, ya, Ibrahim, kan itu ada Muhammad alaihi wasallam, ada surah-surah. Ada kemudian kalau mau nama-nama hewan ada al-fil, gajah, ada al-ankabut, laba-laba, ada an-naml, semut, ada an-nahl, lebah. Kenapa Allah namakan? Nanti kita akan mendapatkan ilmu dari situ, ya. Usahakan kalau bisa per harinya minimal 10 ayat ditadabburi. Boleh misalnya ibu pilih dibagi setiap habis sholat wajib 2 ayat aja. Jadi subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Berarti 10 ayat per hari. Karena para sahabat mengatakan kami tidak pernah melewatkan 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah bisa membacanya, kami memahami maknanya dan kami menghafalnya. 10 ayat saja. Milih misalnya dari surah apa? Misalnya dari 114 surah. Ibu lihat daftar isi Quran yang paling menarik. Surah Al-Ankabut. Kok Allah sebut laba-laba? Kenapa nih? Nah, terus dibaca. Mulai dari ayat-ayat pertamanya, 10 ayat. Baca ayat, baca terjemahan. Kan sekarang Al-Quran juga sudah ada. Kadang ditambah di sampingnya sebab turunnya, ya. Atau pendapat para, ya, sebab nuzul biasa. Kalau hadis sebab urut. Misalnya dia, apalagi pendapat ulama tafsir apa. Nah itu penting. Nah itu namanya tadabbur, ya. Yang ketiga menghafalnya. Menghafal juga sama, metodenya mirip dengan tadabbur. Ibu nggak harus berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sehingga 114 surah. Itu bisa, tapi bisa dengan metode yang lain. Ibu cari surah yang paling ibu suka. Mengkritik bagi ibu, surah Maryam, saya ingin tahu nih kenapa ada nama Maryam disebutkan misalnya. Boleh dari surah Maryam aja, hafal di situ. Kemudian diulang-ulangi dalam sholat. Diulang-ulangi dalam sholat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat taubat, diulang-ulangi, itu kan, dibaca hafalan kita, sehingga nanti hafalan itu akan berbekas dengan sendirinya. Kalau kita baca atau kita hafal 10 ayat per hari, dan sama metode tadabbur tadi, berarti habis sholat wajib 2 ayat saja. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Satu hari berarti 10 ayat. Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat, ibu-ibu sekalian. Kalau satu hari kita hafal 10 ayat, kali 1 bulan, 30 hari kita punya 300 ayat. Kali 1 tahun kita punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun sebenarnya kita sudah bisa menjadi seorang hafid Quran. Ya. Tapi kita harus memulainya. Kadang-kadang syaitan membebankan kita seakan-akan itu berat sekali. Padahal sebenarnya keutamanya besar. Di antara keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu ikra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu dia akan berkata kepada Allah. Al-Quran bicara dengan Allah. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi yang jelas seperti ini penyampaian Nabi SAW yang kita imani. Ya Allah, Quran berkata kepada Allah, berikanlah orang yang sudah menghafalku ini, ya, orang penghafal ini, perhiasan. Lalu Allah memberikan kepada seorang hafid Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran lalu meminta lagi kepada Allah, mengatakan yang kedua kali, ya Allah tambahkan untuknya. Lalu dia diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Jadi sudah pakai mahkota yang indah, pakai juga baju yang indah gitu ya. Lalu Al-Quran masih mengatakan lagi, ya Allah ridholah padanya. Keridhaan Allah ini berarti luar biasa, pelipat gandaan pemberian derajat dan segala macam. Maka Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafid Quran tersebut, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Riwayat lain, 1 ayat, 1 derajat di surga. Sebagian ulama menanggapi hadis ini sambil mengatakan jumlah tangga surga untuk sampai ke derajat tertinggi itu sejumlah ayat Al-Quran. Sejumlah ayat Al-Quran. Jadi 6.000 sekian gitu ya. Itu kalau orang menghafalnya dan sering mengulanginya berarti dia akan sampai ke derajat tertinggi. Yang terakhir, yang keempat, mengamalkan isinya. Jadi kita mengamalkan isi-isi Al-Quran. Perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangannya. Karena memang ini adalah sebuah kewajiban. Makanya Aisyah waktu ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW dalam bermuamalah, kata Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Jadi Nabi terapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Itu yang pertama, tentang turunnya Al-Quran. Jadi jadikan Ramadan momentum untuk belajar Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih memahami makna-maknanya. Jangan sudah sekian tahun kita dapat Ramadan sama aja. Gitu.
Bahkan ada orang tidak pernah mengkhatam, tidak pernah membaca, tidak peduli, sayang sekali gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ibu nggak pernah mengkhatam Quran walaupun cuma sekali, nanti targetkan Ramadan ini sambil berdoa kepada Allah untuk bisa mengkhatamnya. Dibuatlah programnya. Sehari saya harus baca berapa ayat nih supaya saya bisa khatam dalam tiga bulan, dalam 1 bulan misalnya. Satu hari 1 juz, dipecah lagi 1 juz itu. Dipecah di setiap habis sholat 5 waktu misalnya. Saya harus baca berapa lembar sehingga selesai 1 juz 1 hari. Bisa lebih banyak alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah itu bisa mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Ya. Itu bukan jumlah yang kecil. Mungkin ada yang mengatakan kok bisa? Jadi begini ibu sekalian ya. Kita kalau membiasakan diri mengerjakan satu jenis ibadah, Allah akan berikan keberkahan di ibadah itu. Contoh misal, kalau orang belum pernah baca Quran, maka dia akan merasa berat untuk membaca surah Al-Baqarah misalnya, atau mengkhatamnya. Tapi coba ibu mulai dulu. Kalau ibu sudah mulai dan mulai terbiasa, lama-lama jadi ringan. Orang kalau belum pernah sedekah 50.000, mungkin bagi dia berat. Tapi kalau dia sudah memberikan 50.000 dan sudah rutin, lama-lama jadi kecil 50.000 itu. Seperti itu seterusnya, gitu kan? Maka Allah berikan keberkahan di ibadah tersebut. Orang kalau belum pernah berdoa, baru disuruh berdoa, dia bingung mau doa apa ya, gitu ya. Tapi kalau dia sudah mulai terus berdoa, dia panjatkan hajatnya, lama-lama Allah akan berkahi, Allah akan datangkan melalui lisan dia doa-doa yang dia tidak pernah terfikir sebelumnya. Kan begitu. Begitu seterusnya ya. Orang kalau baru mau sholat malam mungkin berat. Tapi kalau dia paksakan diri dia sholat malam, lama-lama nanti akan jadi ringan. Bahkan yang tadinya dia cuma sholat 2 rakaat, nanti jadi 4, nanti jadi 6, nanti jadi 8, nanti jadi lengkap 11 rakaat. Kadang-kadang mungkin dulu dia baca surah-surah pendek. Lama-lama kalau dia sudah sering kerjakan dan dia paksakan diri beribadah di situ, mengejar keutamaan sholat malam, Allah berkahi, nanti dia akan mundur jamnya. Tadinya cuma 15 menit sebelum azan subuh, sekarang setengah jam, nanti 1 jam, nanti 1 jam, nanti 1 jam setengah, begitu seterusnya. Nah seperti itulah. Baik, yang kedua yang bisa kita renungi dan bisa dapatkan bulan Ramadan, ini adalah bulan amalan terbaik, yaitu puasa. Ini namanya memang bulan Ramadan, bulan puasa, ya. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada satupun ibadah yang bisa menyaingi pahala puasa. Ini pahala yang paling besar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin. Semua amal ibadah anak Adam itu akan diberikan kelipat gandahan pahala 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tergantung tadi yang saya sampaikan di awal pembukaan ya. Tergantung keikhlasannya dia, tergantung bagaimana dia memarketingkan ibadahnya itu, tergantung bagaimana dia mengemasnya. Ini semua nanti akan membedakan. Ada yang dapat 10, ada dapat 20, ada dapat 30, ada yang sampai 700 kali lipat. Mungkin karena banyaknya orang yang dia ajak, bagaimana bagusnya kemasan dia terhadap ibadahnya, maka semua itu akan memberikan pahala besar. Semua ibadah bisa seperti itu, 10 sampai 700. Qala Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa sawma fa innahu li wa ana azzibihi. Kecuali puasa, dia milikku dan aku akan balas langsung. Kata ulama hadis berarti maknanya semua ibadah terkalahkan pahalanya dengan puasa. Dan dikatakan sebabnya yada'u syahwata wa ta'ama min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Ya, ini menyebabkan puasa menjadi amalan yang paling besar. Tidak ada lagi yang bisa menyamainya. Dan saya biasa kalau di kantor ini sering datang orang masuk Islam, alhamdulillah. Mereka datang umumnya atau di masjid, kadang-kadang datang juga di ta'lim mau masuk Islam, syahadat. Itu setelah syahadat saya sampaikan tentang rukun Islam dan rukun iman. Salah satunya pada saat saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Karena ada orang, Muslim pun begitu, apalagi orang non-Muslim yang baru masuk Islam. Mereka anggap puasa 1 bulan itu seperti tanda kutip penyiksaan. Ya, berat banget 1 bulan puasa. Padahal sebenarnya kalau kita renungi baik-baik, dari sisi kesehatannya, setelah 11 bulan kita menggunakan tubuh kita ini, ya giginya mengunyah, ya tenggorokannya menelan, ya ususnya mengelola dan segala macam ini ya. Dan begitu luar biasanya perawatan yang dibutuhkan, maintenance dalam tubuh ini luar biasa karena masuk pedas, masuk panas, masuk dingin, masuk segala macam. Maka cara yang terbaik, sekarang penelitian medis di masa kita pun membuktikan itu adalah puasa. Itu yang paling baik. Justru makin sering puasa makin bagus. Sekarang terapi terakhir penelitian medis itu untuk menghilangkan tumor dan kanker itu puasa 72 atau 78 jam. Cuma minum air saja. Ternyata itu membuat si tumor itu tidak punya makanan masuk, maka bisa membuat dia redam. Itu coba dibaca penelitian terakhirnya ada itu.
Jadi ternyata puasa itu luar biasa. Sebagian dokter-dokter barat non-muslim mengatakan kalau mau cari komunitas manusia yang paling sehat itu adalah umat Islam. Mereka bilang begitu. Karena mereka punya program puasa seminggu 2 kali. Ada Senin Kamis. Ada setiap bulan ada Ayyamul Bid 3 bulan. Yaitu yang sunnah-sunnah ya. Dan setahun sekali puasa Ramadan. Kan itu. Makanya tidak ada orang meninggal karena puasa. Kan itu. Semuanya sehat-sehat saja. Bahkan kita kalau puasa itu subhanallah karena usus kita mulai lagi di terapi itu ya. Kayak kalau mobil itu baru diservis. Itu kalau mobil habis keluar dari bengkel diservis, gasnya cuma ditekan sedikit pelan. Tetap sudah cepat lari di jalannya. Mesinnya juga halus. Seperti itu sebenarnya tubuh kita kalau Ramadan itu. Sampai Nabi SAW mengingatkan kita supaya jangan jadikan justru buka puasa dan sahur itu ajang balas dendam gitu ya. Karena ada orang begitu kalau mau buka puasa macam-macam disiap. Tapi tidak dimakan juga akhirnya mubazir. Atau sahur tak ketakutan dia nanti kelaparan akhirnya dia makan banyak. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur dua-duanya adalah kurma. Saya lihat penelitian tentang kurma. Satu kurma, walaupun sebenarnya itu membahas masalah kurma ajwa ya. Ada satu dokter namanya Dokter Daim di Mesir, orang muslim. Dia suka mempertemukan antara ilmu medis, penelitian ilmiah yang ada walaupun dari negeri barat dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di antaranya dia pernah bahas di channelnya, tapi sayang berbahasa Arab. Tentang apa hikmahnya, kenapa Nabi SAW suruh kita makan 7 butir kurma ajwa pagi hari. Dan Nabi mengatakan, siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Gitu kan? Kenapa 7 butir kurma bisa sampai luar biasa dahsyatnya, menyelamatkan semua jenis racun dan juga sihir. Waktu corona kemarin, saya buat satu kajian, itu judulnya Corona dan Solusinya. Di antaranya mengkonsumsi kurma. Ternyata penelitiannya itu dari orang-orang non muslim yang mengadakan penelitian, mereka adakan penelitian buah-buahan pada saat tiba di kurma, mereka menemukan ternyata 1 butir kurma itu bisa memenuhi 7% dari nutrisi tersehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau makan 7 berarti sudah 49% kebutuhan hari itu sudah terpenuhi. Sisa kita isi 51%. Sedikit lagi makan sudah cukup gitu kan. Nah seperti itulah. Nabi SAW ingatkan supaya justru terapinya maksimal di Ramadan. Sebaik-baik makanan sahur dan buka puasa muslim adalah kurma. Boleh makan tentunya, tapi jangan ya berlebihan. Justru ini kesempatan kita terapi diri kita dengan kesehatan-kesehatan tersebut. Nah itu sebenarnya tujuannya dari masalah puasa gitu ya. Terlebih lagi memang kalau itu dari sisi duniawianya, dari kesehatannya. Kalau dari sisi spiritualnya, dia tadi sudah kita sebutkan hadisnya, amal yang paling besar pahalanya. Kalau amal-amal lain bisa dilipat gandakan 700 kali lipat, puasa lebih besar daripada itu. Tergantung nanti bagaimana kita mengemas ibadah itu. Ingat ya, selalu mengemas ibadah tersebut, lakukan yang terbaik, maka pasti kita akan mendapatkan ekstra pahala. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, itu ibu sekalian, kalau mereka mau berkurban di Idul Adha, maka mereka mempersiapkan dombanya itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Kita kan biasa sehari 2 hari sebelumnya. Mereka 6 bulan, mereka sengaja gemukin domba itu, mereka rawat, supaya nanti pada saat disembelih maksimal. Sampai begitu mereka buat kemasannya gitu ya. Bagaimana supaya maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bulan puasa, bulan kesehatan, bulan maksimal pahalanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bulan pengampunan, pembersihan dosa-dosa masa lalu. Ini pemutihan kalau bahasa kita biasa di perusahaan, diputihkan kesalahannya. Bagaimana gembiranya seorang staf di perusahaan kalau buat kesalahan, lalu perusahaan mengadakan pemutihan. Ada mungkin pemerintah pemutihan pajak, pemutihan apa, tidak ada lagi tuntutan yang datang kepada dia. Nah itu bahasa agama kita pengampunan, dibersihkan dosa. Berarti kalau pembersihan dosa terjadi, nggak ada hukuman dan semua fasilitas kembali. Nah seperti itu. Makanya kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau waktu dia mengatakan kepada Allah dalam satu riwayat, ini kami jelaskan di Talbik Akbar serial Nabi kemarin di Blok M ya. Itu salah satu riwayatnya dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau menciptakan aku dengan kedua tanganmu, bukankah engkau meniupkan ruh yang kau ciptakan kepadaku, bukankah begini dan engkau masuk aku dalam surga dan seterusnya. Semua Allah mengatakan iya. Lalu kata Adam alaihissalam, aku telah berbuat salah wahai Tuhanku, apakah kalau aku memohon ampun dan bertobat kepadamu, engkau akan kembalikan aku ke dalam surga? Kata Allah SWT, iya. Jadi penyebabnya
pelanggaran terjadi dan supaya tidak datang hukuman tambahan atau ada hukuman datang dan kembali fasilitas itu dengan bertaubat. Nabi Adam alaihissalam waktu kalau kita baca Al-Quran, dia tidak mengatakan ya Allah kembalikan aku ke surga. Tapi dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak ampuni kami, kasihani kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam waktu beliau tinggalkan Nainawa, negeri yang dia ditugaskan untuk berdakwah di Irak gitu ya. Dia tadinya akadnya, semua nabi-nabi itu akadnya dengan Allah ibu sekalian, tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Semua begitu, walaupun sampai dibunuh sama kaumnya. Makanya Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Ya. Karena tidak ada perintah Allah untuk meninggalkan lokasi, walaupun sampai mati. Tapi Nabi Yunus waktu itu tergesa-gesa. Beliau datang ke negeri Nainawa dan beliau termasuk Nabi yang bukan dari Nainawa sendiri. Ada sebagian Nabi itu yang memang dari negeri itu diutuskan untuk berdakwah. Kayak Nabi SAW dari Mekah berdakwah di Mekah itu awalnya gitu kan. Tapi kalau Nabi Yunus bukan dari negeri lain, maka penduduk Nainawa menolak. Gak mau beriman. Nabi Yunus berdoa, ya Allah tolong berikan aku lokasi lain. Allah belum jawab. Tapi Nabi Yunus tergesa-gesa. Beliau tinggalkan lokasi Nainawa dengan harapan dapat lokasi baru. Ternyata itu pelanggaran. Melanggar akad dengan Allah. Allah masukkan dalam perutnya ikan paus, kisah yang masyhur. Apakah pada saat, apa yang Nabi Yunus lakukan pada saat itu? Beliau baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah kabulkan. Dengan memohon maaf seperti ini, diputihkan kesalahannya, maka apa yang terjadi? Allah keluarkan dari perut ikan paus, hukumannya berhenti, plus Allah kembalikan dia ke Nainawa, tapi Nainawa waktu itu 100.000 orang penduduknya lebih, semuanya beriman kepada Nabi Yunus. Ya, jadi kembali semua fasilitasnya gitu kan. Nah seperti itulah. Tapi syaratnya agar kita dapat pengampunan dosa selama Ramadan, lakukan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sudah sangat masyhur di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah, dan ihtisab, mengharapkan pahalanya. Jadi memang kita mengejar pahala di situ, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Yang keempat, Ramadan bulan berkah dan bulan penuh dengan rahmat. Berkah artinya tercukupi, ya, atau akan mencukupi. Rahmat, karunia Allah, kasih sayang Allah SWT, rezeki Allah akan melimpah di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang, kalau pas tiba Ramadan, mau tiba Ramadan, akhir-akhir Sya'ban, Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, atau sudah dekat pada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua dicukupi. Di antara cukup makanan, cukup minuman, cukup istirahat itu ya. Banyak waktu yang lebih yang bisa kita gunakan karena sudah tidak ada program makan siang misalnya. Maka banyak keberkahan. Kita lihat waktu Ramadan itu panjang sekali, banyak yang kita bisa lakukan. Makan sedikit buka puasa sudah kenyang. Sahur sedikit sudah cukup dalam seharian. Allah berikan keberkahan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Dalam Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa taghallu fihi syayatin. Dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada bulan, ada hari lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha fakat hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan Ramadan, Ramadan juga nggak jadi baik, nggak jadi lebih dekat dengan Allah, nggak panen pahala banyak, nggak dibersihkan dosanya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Di orang itu paling rugi. Makanya dalam riwayat yang lain dan disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Al-Mudhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau, Nabi SAW naik di mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Waktu turun dari mimbar, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami dengar Anda bilang amin, belum pernah kami dengar sebelumnya. Kata Nabi SAW, waktu saya naik mimbar tadi, Jibril datang dan mengatakan kepadaku, hai Muhammad, siapapun yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan dia belum diampuni, maka celakalah dia. Bilang amin. Kata Nabi SAW, amin.
Maksudnya kalau Ramadan saja, satu dunia ini umat Islam semuanya ikuti program. Puasa siang hari, sholat malam di malam harinya, baca Quran, berlumba-lumba cari pahala. Dia tidak baik, lalu kapan dia jadi baik nih? Berarti kalau terharamkan dari kebaikan Ramadan, maka terharamkan dari semua kebaikan. Lalu kata Jibril, hai Muhammad, celakalah. Doakan kecelakaan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, atau salah satunya kemudian meninggal dan belum sempat memasukkannya ke dalam surga. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan amin, karena dia tidak berbakti maksudnya. Dan katakanlah celaka juga, aminkan orang yang mendengarkan namamu disebutkan di depanmu atau di depannya, lalu dia tidak baca salawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah Ramadan. Yang kelima, dibukanya semua pintu surga dan dalilnya sama dengan tadi. Dan di sini ulama berbeda pendapat tentang masalah sabda Nabi SAW dan di dalam Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ada yang dikatakan, ada yang mengatakan maknanya hakiki. Betul-betul pintu surga dibuka walaupun kita belum melihatnya gitu ya. Dibuka artinya dibuka pendaftaran bagi orang-orang yang mau masuk ke surga. Jadi kalau misalnya Pak Ibu-Ibu sekalian ada satu perusahaan membuat iklan, dibuka pendaftaran jadi pegawai di perusahaan ini tanggal 1 sampai 31 Januari. Yang datang mendaftar di waktu ini tentu sangat dekat untuk bisa diterima. Karena dia datang di masa pendaftaran, kan begitu. Nah itu seperti itu Ramadan sebenarnya. Walaupun di luar tanggal pendaftaran tadi, mungkin perusahaan masih butuh pegawai. Bisa datang melamar. Tapi beda dengan kalau lagi dibuka lowongan gitu ya. Nah Ramadan ini dibuka lowongan itu. Mau nggak jadi ahli surga? Ini dibuka pendaftarannya. Ayo gitu. Makna yang kedua, dan dua-duanya bisa digabungkan, makna kias. Maksudnya kiasan ini adalah siapapun yang karena dibuka peluang banyak amal soleh di Ramadan, maka akan terbuka pintu surga buat mereka. Nah seperti itu. Ini juga keutamaan yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keenam, itu ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan ini juga maknanya ada yang mengatakan secara zahir nampak memang begitu ya. Nampak memang seperti itu, artinya ditutup semua pintu neraka sehingga tidak ada orang yang didaftarkan ke neraka. Bisa juga bermakna adalah ditutup pintu neraka artinya ada ya penghapusan nama-nama orang yang bisa masuk ke dalam neraka. Seperti sabda Nabi SAW, dan di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada Allah memiliki utaqa'u minan nar. Orang-orang yang diselamatkan dari api neraka gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan juga peluang untuk menghapus nama kita dari penghuni neraka di bulan Ramadan. Karena umumnya orang di saat itu berhenti dari pelanggaran-pelanggaran agama. Yang ketujuh, dibelenggunya setan-setan. Jadi yang selama ini selalu menyesatkan manusia, menggoda mereka, justru di bulan Ramadan diberhentikan. Bukan berarti mereka tidak menggoda, tapi mereka hanya tidak seleluasa di luar Ramadan. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang awal malam Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Belenggu itu biasanya leher, dua telapak tangan, dua kaki. Ya, tapi masih bisa melihat, ya, masih bisa berbicara. Jadi bukan dimatikan misalnya atau dikurung. Ya. Ini dibelenggu, artinya mereka masih bisa menggoda. Ya, karena setan itu bisa membisikkan, bisa meniup, ya begitu ya. Yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan mereka dibelenggu. Dalam riwayat lain, sehingga mereka tidak luasa menggoda manusia seluasa menggoda di luar Ramadan. Dan pintu-pintu neraka juga ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satu pun yang ditutup. Dan seorang penyeru dari malaikat akan menyeru, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah kemari. Hidupkan Ramadan ini dengan ibadah. Wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, tahanlah, berhenti. Ini kesempatan taubat." Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka dari neraka, dan itu demikian itu terjadi di setiap malamnya. Ini dalam hadis ini disebutkan begitu ya. Jadi hadisnya, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan sufidati syayatin wa maradul jin wa gullikat abwabun nari falam yufta minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi akbil wa ya baghiyasy syarri aqsir wa lillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullal lailah. Ini bahasa Arabnya, tadi terjemahnya sudah saya bacakan.
Yang kedelapan, bulan terkabulnya doa. Ya, ini termasuk juga harapan yang sangat besar ya. Jadi doa itu, ibu-ibu sekalian, sebuah fasilitas yang eksklusif ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita sebagai orang-orang beriman untuk menyampaikan hajat tanpa ada perantara. Tinggal memulai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lalu berdoa. Nah, tentu kita bisa berdoa kapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti saya bilang tadi, salah satu cara yang cerdas dalam ibadah adalah bagaimana kita memaksimalkan tempat, waktu ya. Nah, ini diantaranya Ramadan adalah tempat dan waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Disebutkan ya di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi SAW, Inna lillahi fi kulli layl fi kulli yawmin inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u fiha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ya, orang yang minta, orang yang mohon agar selamat dari neraka, maka Allah akan kasih. Dan setiap muslim yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Itu di bulan Ramadan. Dan tentu waktu-waktu mustajab di puasa itu di waktu sahur ya. Dan itu sepertiga malam di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi sebagaimana hadits Bukhari. Lalu bertanya, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa maka saya ya kabulkan. "Man yas'aluni fa a'tiyah." Siapa yang memohon maka aku beri. "Man yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa yang memohon ampun maka aku akan ampuni. Kemudian waktu puasa, sepanjang ibu puasa, mulai dari sahur, mulai tahan diri, mulai imsaknya, azan subuh, sampai buka puasa. Itu semua waktu kita berpuasa. Itu semua mustajab doa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai buka puasa. Jadi sepanjang kita puasa itu doanya mustajab. Ya. Wal imamul adil, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Tapi yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga waktu berbuka sendiri, termasuk juga waktu mustajab doa. Jadi kalau betul-betul ibu tersibukkan dengan banyak aktivitas, gak sempat berdoa selama seharian, jangan lupa berdoa pada saat buka puasa. Tidak apa-apa sambil bismillah mulai makan kurmahnya, minum airnya misalnya, sambil mulai berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupa mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena ini hukumnya kewajiban doa gitu ya, kalau mau diijabah, memuji Allah lalu baca salawat kepada Nabi SAW. Nah, kalau waktu berbuka, hadisnya juga masyhur ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, di antara salah satunya was-shaim hina yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Yang ke-9 yang ibu bisa dapatkan hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Ibadah umroh yang ibu lakukan mendapatkan pahala haji. Sepanjang tahun kalau kita umroh, pahala umroh saja. Tapi kalau bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji. Dan kita tahu tentu haji mulia, lebih besar pahalanya daripada umroh. Tapi khusus umroh Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang cukup banyak, diantaranya hadis riwayat Bukhari, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Ketahuilah bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu akan menyamai haji plus bersamaku. Ya, seakan-akan kita haji bersama Nabi. Jadi itu pahalanya besar sekali. Jadi kalau ibu sekalian mampu haji, mampu umroh setahun sekali, jadikan Ramadan. Ya, kalau bisa beberapa kali tetap ada Ramadannya, gitu ya. Dan saya ingin berbagi di poin ini. Itu subhanallah hadis yang berbunyi bu, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan kadar niatnya, itu luar biasa efeknya. Ya, perkataan Nabi SAW. Semua sesuai dengan kadar niatnya. Itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena ibu niat baik, Allah mudahkan. Ibu niat buruk, Allah mudahkan. Bukan Allah dukung dia. Tapi kalau dia maunya itu, ya sudah Allah mudahkan juga buat dia. Jadi kalau kita niat, saya mau umroh setahun 3 kali ya. Niatnya begitu, Allah kasih nanti. Kalau ya saya gak usah deh umroh setahun sekali aja. Ya udah sesuai dengan niatnya. Gitu kan? Itu Allah kasih. Saya mau haji tiap tahunnya, walaupun belum ada uangnya, tapi kita tulus niat sama Allah, Allah yang mudahkan. Nanti Allah punya cara.
Kalau kita mau cari secara persentase ya, mayoritas yang umroh haji itu orang tidak mampu loh. Mayoritasnya orang tidak mampu. Terbukti yang paling banyak terjual paket-paket murah itu. Ya. Jadi banyak orang tidak mampu. Kadang-kadang mereka nabung baru berangkat. Mayoritasnya itu persentase lebih besar mereka. Kenapa bisa? Niatnya. Mereka niat mau berangkat. Sayang sekali kalau ada orang mampu kemudian tidak diikuti dengan niat. Sehingga tinggal tersempurnakan niat itu dengan harta yang dia miliki. Apalagi di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW menjamin orang yang suka umroh dan haji ini dalam hadis yang mulia, tabi'u bainal haji wal umrah, rutinkan haji dan umrah. Setelah umrah, umrah lagi. Setelah umrah, haji. Setelah haji, umrah. Rutin terus. Programkan itu. Nabi yang suruh. Tabi'u artinya rutinkan. Ya. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Karena keduanya, haji dan umrah, akan mengikis habis. Ya. Kefakiran atau kesusahan hidup, kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfirul kiru khabathal hadidi wa dhahabi wal fiddah. Sebagaimana buapan api, tiupan api ya. Pandai besi itu kalau dia mau bersihkan karat dari besi, dari emas, dari perak kan dia tiup tuh apinya pakai alat. Tiupan apinya itu buapan api, bagaimana menghilangkan karat, begitu juga umrah dan haji membersihkan kemiskinan dan dosa-dosa ya. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Nah, pahala haji kita bisa dapat dengan umrah di bulan Ramadan. Jadi 1 bulan penuh bisa ibu pilih. Saya sibuk sekali Ustaz. Sekarang program travel bisa ibu kalau mau berangkat hari ini pulang besok bisa. Berangkat Sabtu pulang Ahad bisa. Sangat mudah, gitu kan? Biasa kami tawarkan begitu di travel sama jemaah. Mau berangkat sibuk sekali, berangkat Jumat pulang Sabtu, berangkat Sabtu pulang Ahad, mudah sekali. Ambil pesawat, biasanya ada Garuda pagi jam 9 pagi kalau nggak salah, tiba sana tuh masih jam 5 sore. Karena mereka mundur 4 jam, langsung masuk Mekah umrah, nginap sehari, besok sudah bisa pulang. Artinya tidak ada alasan di masa kita sekarang untuk tidak meraih keutamaan ini, gitu kan? Besar sekali. Kalau masa dulu susah, orang naik unta. Orang mungkin lupakanlah unta. Masa-masa mungkin tahun 1900-an orang masih pakai kapal laut. Mungkin sebulan pergi, sebulan pulang, atau 2 bulan. Itu lama banget. Sekarang tektokan bisa 9 jam pergi. Ya, kemudian bisa pulang lagi. Kan itu mudah sekali. Yang ke-10, yang ini juga tidak dimiliki kecuali bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak ada di bulan lain ini, hanya bulan Ramadan. Kita sudah tahu tentang masalah itu. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Qadr, namanya surah Al-Qadr, surah nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3, yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran benar-benar pada malam kemuliaan. Itulah Al-Qadr tadi ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah kamu atau apa yang kamu ketahui tentang malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti akan kita maknakan itu ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan, surah nomor 44 ayat 3 yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Itulah malam Al-Qadr. Dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, di sini orang banyak melalaikan masalah ini ya. Oleh karena itu saya ingin berbagi ya, ibu-ibu kalau mau beli pakaian baju lebaran dari sekarang, jangan akhir Ramadan. Ya. Akhir Ramadan itu malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar, bukan di mall, bukan di pasar, gitu kan? Tapi dipersiapkan dari sekarang. Sekarang tukang jahit masih kosong orderannya, masih bisa milih, banyak waktunya. Jangan masuk Ramadan, mulai 1 Ramadan udah selesai urusannya nih, ya, semua sudah siap. Ya, sebagaimana ibu belanja untuk kebutuhan 1 bulan makan, sahur, buka puasa, nah sama pakaiannya segala macam. Jadi dari sekarang dipersiapkan gitu ya. Itu lebih baik. Karena kadang-kadang kita di Indonesia ini sayangnya awal Ramadan ramai masjid. 3-4 hari seminggu pertama, setelah itu kosong. Sampai makin akhir makin kosong masjid itu. Padahal justru malam mulia ini di situ. Malam mulia itu di situ. Dan apa kata Nabi SAW tentang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan kata Nabi SAW, ini tentunya hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain kata Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan.
Kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa maknanya 1000 bulan? Kalau kita hitung ini supaya lebih mudah difahami, 1000 bulan mungkin agak sulit orang faham. 1000 bulan itu Bu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Maknanya, rinciannya, kalau ibu baca subhanallah sekali aja, pas Lailatul Qadar sama dengan pahalanya subhanallah 1000 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 1000 bulan. Sholat malam sama dengan 1000 bulan. Terus begitu. Semuanya dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Ini nggak ada kecuali di Ramadan. Maka maksimalkan. Justru 10 terakhir Ramadan itu Nabi SAW lebih menguatkan ikatan sarung beliau dan membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama-sama. Jadi kalau malam-malam lain tidak seperti itu, tapi malam 10 terakhir luar biasa. Sampai ada hukum i'tikaf di masjid dan seterusnya. Maka ini dimaksimalkan ya. Ini juga kalau kita korelasikan dengan tadi umroh Ramadan, kalau ibu bisa ambil yang akhir Ramadan itu lebih tepat lagi. Sehingga bisa mengejar di malam-malam ganjil itu. Yang ke-11 ya, ini bulan pelipat gandaan pahala. Kita bisa melipat gandakan tambahan pahala. Artinya kalau puasa Ramadan kita bisa dapatkan 30 hari pahala puasa kalau dia 30 hari ya. Kita masih bisa mendapatkan pahala lebih dari itu. Ya, misalnya kita mau 60 pahala, 90 pahala, kelipatan 30 lah ya, karena 30 hari Ramadan. Bagaimana caranya? Dengan membuka puasakan orang. Gitu ya. Ini selalu kita kejar, buka puasakan orang. Ibu walaupun maaf lagi haid, tetap bisa raih pahala ini. Ya, menyiapkan mungkin buka puasa buat suami atau masjid dekat rumah gitu ya. Biasanya itu saya tahunya di Indonesia itu ada bagus juga program ya. Sebagian Pak RT atau Bu RT biasanya buat program masjid atau marbu masjid gilirkan buka puasa dari rumah-rumah ya. Tapi ada sebagian keluarga yang unik nih. Begitu tiba gilirannya dia masih tanya, oh sudah giliran saya ya. Seakan-akan dia heran kenapa gilirannya tiba. Harusnya kalau bisa dari awal Ramadan ibu sudah blok masjid dekat rumah. Semua buka puasa dari saya ya. Nah gitu itu benar. Atau kalau tidak bisa semuanya kurmahnya aja. Kalau tidak bisa air mineral. Ini sering saya sampaikan kalau mau Ramadan, air mineral itu kan satu dus isinya 48 gelas ya. Antara 25.000 sampai 20.000 sampai 30.000 saja harganya. Kalau kita bisa nyumbang satu hari satu dus air mineral saja, misal. Dan itu dikasih satu orang, kalau Ramadan kan orang semua buka puasa di masjid. Maka diminum oleh 48 orang, artinya hari itu kita dapat 49 puasa. Kita satu dengan 48 orang lain. Karena waktu Nabi SAW sampaikan hadis tentang man fattara sha'iman, siapa yang buka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imin syai'a, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia buka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ada sahabat yang nyeletuk gini, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Bayangkan sahabat ini mungkin yang seperti kita bayangkan nasi lengkap, sama segala macam, mungkin satu porsi bisa 50.000. Kalau mau dapat satu masjid 1.000 orang, banyak banget misalnya perharinya. Maka Nabi bilang, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala buka puasa itu pada siapapun yang memberikan walaupun sebutir kurma, walaupun seteguk air, walaupun susu yang dicampur dengan air. Kalau susu pun tidak bisa sempurna, dicampur air supaya dia bisa jadi 2 gelas, tetap dapat. Gitu kan? Nah itu pahala yang luar biasa yang harusnya jangan disia-siakan. Jadi programin dari sekarang. Kami di yayasan buat program itu. Kita bukain di menjelang Ramadan itu kita bukain kurma yang per 10 dus. Siapa saja yang mau sebarin silakan. Gitu kan, tinggal hubungi yayasan, nanti bisa dapat harga khusus lalu disebarin. Mau sebarin sendiri boleh atau yayasan yang bagikan untuk meraih pahala. Sebagaimana juga tadi saya bilang kita juga buka peluang di Ramadan untuk buka puasakan orang di Mekah ya untuk meraih pahala lebih besar. Nah ini diantaranya pelipat gandaan pahala dengan meraih pahala puasa orang lain gitu ya. Bisa juga dengan kita tambah program seperti membagi-bagikan Al-Quran ya, walaupun sekarang sudah banyak orang pakai aplikasi di handphone ya. Kalau ibu misalnya punya dapat aplikasi Quran yang bagus, misalnya ibu lalu kirim ke grup, ini aplikasi Quran bagus nih, mungkin ada yang pakai misalnya. Atau kalau tidak kita beli fisik mushafnya. Ya, ada mushaf kecil, kita bagi ke pesantren, bagi ke rumah tahfidz misalnya. Itu juga salah satu program pelipat gandaan pahala karena mereka menghafal dan membaca dari situ, gitu kan? Atau misalnya kita masuk ke masjid, kita pasangin AC atau kita serviskan AC-nya, mungkin kita laundry karpetnya, kasih wangi-wangian gitu kan.
Kita mungkin bisa juga mengirimkan makanan bukan cuma buka puasa, mungkin bagi orang yang tarawih kita bagi-bagikan minuman ya. Contoh air putih dan segala macam itu ya. Itu termasuk hal yang luar biasa gitu. Nah ini contoh-contohnya. Yang ke-12 peningkatan kualitas ya ibadah seorang muslim. Ini juga tadi sudah kita singgung sedikit ya. Tapi di antara programnya itu adalah kualitas ibadah secara khusus ya. Karena kita mau nggak mau harus puasa di saat itu. Berarti kualitas ibadah puasa kita meningkat secara otomatis. Kalau Senin Kamis kan masih pilihan, ayam uri masih. Tapi kalau Ramadan nggak bisa. Ibu kalau nggak ada udzur haram dosa kalau tinggalin puasa Ramadan. Termasuk dosa besar gitu ya. Kalau sengaja tanpa udzur. Punya udzur pun misalnya sakit, haid, ya, itu tetap dibayar di hari lain. Karena wajibnya puasa Ramadan itu. Nah ini berarti ada peningkatan kualitas ibadah dari sisi puasa. Begitu juga dengan sholat. Ya. Karena ada motivasi untuk menjaga sholat di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga iya, tapi Ramadan orang umumnya menjaga sholatnya. Terutama masuk dalamnya bukan lagi sholat wajib, sholat sunnah pun seperti sholat tarawih. Ya, gitu. Karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaba, ufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan sholat, maka diampuni dosa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kan gitu. Nah tarawih ini ibu-ibu sekalian sama ya. Tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama. Sama semua. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa? Karena khusus Ramadan dimudahkan oleh Allah SWT sholat malam tidak harus di tengah malam. Habis sholat ba'diyah isya sudah bisa kita sholat tarawih. Dan ini minimal kalau orang yang tidak sholat selama setahun ya 11 bulan sholat tahajud, maka minimal dalam buku amalannya nanti ada tercatat tarawih. Gitu kan? Karena semua orang kerjakan dan mudah. Dia tidak mengantuk. Habis ba'diyah isya masih mudah orang kerjakan. Oleh karena itu ini perlu untuk dijaga ya, untuk dijaga. Dan diusahakan kalau bisa sholat berjamaah. Ya kalau ibu-ibu pun suaminya lagi ke masjid, pergi aja ke masjid dekat rumah, nggak apa-apa itu ya. Karena ada hadis yang berbunyi man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Jadi kalau ibu mau sholat 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Ibu mau sholat 23 rakaat, cari masjid 20 rakaat. Sebab ini sunnahnya untuk dapat keutamaan ini sampai imamnya selesai. Gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat tarawih maksudnya bersama imam sampai ia selesai, imamnya selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Hadirin riwayat An-Nasai. Di antara program juga peningkatan skill ibadah kita itu adalah i'tikaf, mengikat diri di masjid. I'tikaf itu ada minimalnya bu. Minimalnya itu ibu misalnya antara sholat dengan sholat, misalnya duhur ke asar, maghrib ke isya itu sudah bisa dihitung i'tikaf. Kalau niatnya mengikat diri di masjid maka namanya i'tikaf. Tapi yang Nabi SAW contohkan itu 20 terakhir Ramadan, terutama di akhir hidup beliau. Sebelum beliau meninggal dunia, jauh sebelumnya, itu biasanya beliau 10 hari terakhir. Tapi sebelum meninggal, tahun terakhir beliau meninggal, beliau 20 hari berturut-turut. Ya, dari 20 Ramadan sampai, dari 20 Ramadan, dari 10 Ramadan sampai 30 gitu ya. Ya itu juga termasuk ya. Dan ini kita dianjurkan untuk lebih mengenal masjid ya, lebih supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itikaf ini betul-betul mengikat diri di masjid. Dan wanita pun boleh itikaf, cuma memang ada syarat-syaratnya ya. Kalau dia masih gadis izin walinya, tidak boleh keluar kota, di masjid itu aman, tertutup ya, sehingga wanita kan bolak-balik kamar mandi, ya tidur di situ tidak tersingkap auratnya segala macam. Ada sebagian masjid memang menyiapkan itu ya, maka itu juga bagus. Di antaranya juga adalah membaca Al-Quran tadi. Ini juga termasuk peningkatan skill. Karena kita mau tidak mau otomatis kita akan belajar Al-Quran sebagaimana tadi keutamannya. Selalu juga bisa sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada di luar Ramadan. Ya. Karena sedekah di Ramadan itu lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain. Ya. Bisa dengan sedekah secara umum, memberikan pakaian, makanan, apakah juga tadi membuka puasakan orang. Intinya itu semua peningkatan skill ibadah kita. Yang yang 13, bulan pengaturan waktu. Ini juga bagaimana kita diajar oleh Allah SWT melalui Ramadan ini kita bisa memanage waktu kita lebih rapi gitu ya. Kapan kita ibadah, kapan kita aktivitas secara umum, itu Ramadan melatih kita untuk itu ya. Bahkan kita lebih bisa memahami keberkahan waktu dengan Ramadan.
karena tidak terlalu banyak aktivitas yang berhubungan dengan dunia ya. Dan Ramadan juga bukan bulan untuk bermalas-malasan. Justru pada saat kita sedang tidak makan, lagi puasa, itu justru sangat bagus ya. Dia, pembakaran hasil makanan itu pun yang masih ada di perut kita atau tubuh kita itu maksimal. Maka itu juga sangat bagus untuk kita lakukan. Ini semua termasuk memanage sebenarnya, tapi lebih kepada memanage waktu. Jadi kita tidur kapan, kita ibadah kapan, semua termanage dengan rapi. Kemudian yang ke-14, bulan peredam syahwat. Karena di bulan Ramadan juga ini otomatis kita dilatih untuk terbiasa meredam syahwat kita. Suami istri aja nggak boleh berhubungan biologis kalau di tengah hari Ramadan. Apalagi yang bukan suami istri, gitu kan. Berarti dilatih untuk terbiasa bisa mengontrol itu. Makan dan minum tadinya halal ya untuk kita, tetapi di masa puasa kita kontrol, nggak boleh makan dulu. Ini kan berarti ada satu pendidikan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk bisa meredam syahwat tersebut ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima fala yarfuth wala yajhal." Barang siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka jangan dia berkata jorok. Tidak boleh bertutur kata yang tidak baik. Itu juga pelatihan yang luar biasa. Dan tidak boleh dia bersikap bodoh. Ya. Maksudnya pelanggaran di sini ya. Fa in imru'un syatama wa qatala falyaqul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mengajaknya bertengkar, maka dia tinggal mengatakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ini berarti memang ada ya peredam syahwat dan hal-hal yang bisa membawa pada pelanggaran. Emosi pun kita disuruh untuk mengontrol. Dan ini adalah keutamaan yang ke-15. Bulan peredam emosi. Biasanya emosi itu ya sikap-sikap dan karakter terbentuk juga dari makanan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau orang misalnya ibu 2 hari puasa misalnya atau 3 hari puasa, bedakan karakter kita dan bawaan kita dengan kalau tadi sebelumnya kita nggak puasa, kita makan terus, itu ada pengaruhnya ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu misalnya 2 hari puasa atau ayam lebih 3 hari puasa, terus tiba-tiba merasa kok saya lebih tenang ya, saya tidak lebih emosional, itu memang kena pengaruh makanan yang tidak banyak masuk. Itu pengaruhnya besar sekali. Sementara memang banyak penyebab penyakit-penyakit berat seperti stroke, ya, darah tinggi, itu kan emosi. Makanya waktu seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya, maksudnya supaya saya bisa bahagia, tentram hidup, gak punya masalah sama orang, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, sampai 3 kali. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosi. Nah dalam hadis lain, la taghdab walakal jannah, jangan kau emosi maka bagimu surga. Yang ke-16, bulan kepedulian. Bagaimana kita dilatih bulan Ramadan peduli dengan orang. Karena dengan Ramadan kita jadi tahu kalau yang selama ini kita kaya selalu melimpah-limpah makanan dan minuman. Ramadan karena kita harus puasa sebulan kita terlatih untuk merasakan bagaimana susahnya orang kalau lapar dan haus. Sebenarnya itu memunculkan kepedulian. Ya. Oleh karena itu kalau di akhir Ramadan kita disuruh zakat fitrah sebelum sholat id, itu tujuannya. Kata Nabi SAW dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, tuhratun lis-saimi minal lagwi wal rafathi, wa tu'matan lil masakin. Ya, untuk mensucikan orang yang puasa tadi dari perkara sia-sia, mungkin selama puasa ada hal yang salah dia lakukan atau perbuatan keji, dan sekaligus untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla salati fahiya zakatum makbulah. Sampai mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Sampai mengeluarkan zakat niat zakat fitrahnya itu. Setelah salat Id maka itu terhitung sedekah secara umum. Jadi ibu harus memberikan zakat fitrahnya jauh sebelum salat Id ya. Biasanya sosial banyak terima ya. Akhir Ramadan sudah ibu keluarkan. Nah itu cara hitungnya zakat fitrah semua kena termasuk janin kalau sudah 4 bulan di perut. Ya, sudah bernyawa itu juga ada zakat fitrahnya ya. Orang sudah meninggal baru tidak ada. Dan yang bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga. Misalnya dia seorang laki-laki punya istri, punya 3 orang anak.
lalu masih ada bayi juga di perut istrinya sudah 4 bulan, maka dia mengeluarkan zakat fitrah buat dia, istri, dan berarti 4 anaknya, 3 anak tadi sama 1 janinnya. Dan itu dihitung kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo beras atau makanan pokok. Dan ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok ya. Yang ke-17 bulan pengaturan pola makan dan kesehatan. Mungkin kita bisa tutup dengan ini ya. Jadi ini juga mengatur pola. Jadi kita sudah bisa mengatur pola yang baik ya. Terutama mengatur makanan. Contoh misalnya hadis yang Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Manusia senantiasa atau umatku senantiasa dalam keadaan baik, sehat ya, selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi termasuk pengaturan pola hidup yang sehat. Jadi ibu kalau azan maghrib jangan tunda lagi. Tetap langsung buka puasa, menyegerakan buka puasa. Dan sunnah Nabi SAW buka puasa dengan kurma dulu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak ada baru tamarat, kurma-kurma yang kering. Ya. Kalau tidak ada baru beliau ambil hasawat minal ma' atau min ma'. Beberapa teguk dari air putih. Jadi walaupun kita haus banget, usahakan kunyah kurma dulu sedikit. Ya. Kurma yang lembut, kita kunyah sedikit baru kita minum air. Ya. Karena seperti itu urutannya dalam riwayat yang baru saya sebutkan tadi. Dan berdoa sebelum azan atau sementara buka puasa nanti baru ya setelah buka puasa baru berdoa. Dan jangan lupa doa kita selalu dengan tangan kanan dan baca bismillah saja. Baru kita buka puasa. Setelah kita minum air ya baru kita baca dhahabadz dhama, telah hilang rasa haus di dahaga. Wabtalatil uruq, telah basah semua urat-urat, wa thabatal ajr insyaallah, dan tetaplah pahala itu ya. Ini anjurannya para ulama dibaca justru setelah kita meneguk air karena memang sesuai dengan makna daripada hadis tadi. Dan kata Nabi SAW, dan juga mereka umatku masih selalu dalam keadaan sehat selama mereka mengakhirkan sahur. Jadi ibu makan sahur setengah jam sebelum subuh gitu kan. Jadi kita justru makin dekat azan makin bagus karena akan membuat kita lebih tahan sampai buka puasa nanti. Walaupun sebenarnya yang perlu kita garis bawahi hadis tadi yang saya bilang innamal a'malu binniyat ya, semua sesuai dengan niatnya. Kalau ibu misalnya sahur lalu ibu berpikir gitu ya dan ibu dalam hati tersirat ya saya jam 11 sebentar lapar nggak sih? Nanti jadi lapar benar karena dia niatnya sampai jam 11 gitu ya. Tapi kalau dia niatnya, insya Allah saya akan bisa tahan sampai buka puasa. Sampai buka puasa pun, berapa kali mungkin diantara kita rasakan. Saya sering rasakan, cuma makan kurma 2-3 butir, minum air, sholat. Sampai habis terawih kadang-kadang baru makan. Oke-oke saja, karena memang niatnya seperti itu. Karena memang niatnya seperti itu. Allahu a'lam. Kalau tadi hadis yang menyebutkan tentang Nabi SAW buka puasa dengan rutabat, ya beberapa kurma yang basah. Kemudian kalau tidak ada baru kemudian tumairat atau kurma-kurma yang kering. Kalau tidak ada baru kemudian tegukan-tegukan air, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahu a'lam. Ini bahasan kita. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya untuk termotivasi mengerjakan sebuah ibadah adalah kita mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut, dan karena kita ingin tahu amalan apa yang kita kerjakan sebelum Ramadan, justru ini yang kita lakukan. Kita belajar dan kembali mengingat kembali keutamanya supaya nanti kita sambut dengan baik dan kita bisa programin dari sekarang gitu ya.